Halo semuanya, akhirnya kita jumpa lagi. Udah berapa bulan nih sejak video terakhir yang kita bahas. Aduh, saya mohon maaf banget buat teman-teman yang mungkin udah nunggu untuk smartphone baru yang belakangan ini banyak keluar ya. Akhirnya saya bisa ngonten lagi, saya juga kangen. Dan langsung aja kita bahas nih, smartphone dari Samsung yang cukup rame sekarang A34 5G. Oke, ini smartphone dari penerusnya A33 ya, pastinya kodenya A3 yang cukup populer dan saya termasuk salah satu yang sangat suka sekali sebenarnya dengan A33 itu. Apakah yang ini bisa jadi lebih baik? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dulu aja dari harganya. Ada dua varian 8128 dan 8256 yang masing-masing dibanderol dengan harga 4.999.000 dan 5.399.000. Ya, 5 juta dan 5,4 ya. Kalau saran saya, kalau kalian mau ambil yang 256 seperti yang unit saya ini, karena 6400.000 dapat storage 2 kali lipat tuh menurut saya worth it sih untuk jangka panjang. Dan untuk unboxing seperti biasa, smartphone Samsung tuh minimalis, nggak ada case, nggak ada screen protector, nggak ada charger. Saya nggak tahu ini di-include atau enggak, tapi yang pasti pas saya beli online ini nggak include chargernya. Tapi saya dikasih bonus tempered glass. Jadi ya thanks banget buat tokonya. Tapi kalau kalian beli di Samsung rasanya nggak dapet ya tempered glass-nya. Nah, dengan harga 5 jutaan aja, yang menarik dari si Samsung A3 dan A5 tahun ini adalah mereka punya desain yang keren loh. Ini mirip sama flagship. Dan banyak orang yang nggak ngeh, apalagi kalau kalian dilihatnya dari belakang ya, ini mereka pikir ini Samsung S23 Plus. Dan itu keren banget karena ini harganya cuma sepertiganya S23 Plus ya. Tapi jelas kalau kalian pegang, ini feel-nya nggak sepremium itu karena full bodinya ini masih dari polikarbonat. Oke, sampingnya ini berasanya bisa jadi kayak brush aluminium ya, tapi belakangnya ini benar-benar flimsy. Dan justru kalau menurut saya ini back covernya secara build quality ini suatu downgrade dari A3, A4, A5 maksud saya ya, A3, A5 dan A7 yang dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi tentu seperti biasa Samsung kita masih punya IP67. Ini termasuk fitur yang langka di kelasnya dan good job buat Samsung ya, lebih ngasih peace of mind lah. Lalu kalau kita pindah ke bagian depan, ini saya masih mixed bag ya. Oke, kalau kita bandingin sama A33 misalnya, saya jujur masih lebih suka bezelnya A34 karena ini simetris, relatif simetris, bahkan yang bawah pun tebelnya hampir sama yang sekelilingnya. Tapi sayangnya ini masih pakai water drop notch dan ini ketinggalan zaman banget. Sementara smartphone di kelas harga ini udah mulai pada pakai yang layar lengkung dan yang lain-lainnya, sementara ini masih pakai water drop notch ya. Agak disayangkan, tapi seenggaknya kaca depannya udah Gorilla Glass 5 dan panelnya ini memang top lah. Ya khasnya Samsung ya, 6,6 inci Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, 120 Hz juga, jadi scrolling nih smooth, nggak ada masalah sama sekali. Brightness-nya juga bagus, kalau untuk di outdoor ini nggak ada masalah sama sekali. Oke, intinya secara panel ini top, cuman secara desain memang preference ya, tapi kalau buat saya ini agak ketinggalan notch-nya. Tapi selain itu displaynya saya bisa kategoriin perfect. Tapi apa gunanya layar yang bagus dan refresh rate 120 Hz kalau performanya tidak mendukung? Dan kabar baiknya ini pakai chipset Dimensity 1080 yang pertama di Indonesia ya, A34 ini. Sebelum smartphone lain, sebelum Redmi Note 12 Pro 5G, ini udah pakai dulu dan performanya menurut saya ini mantap. Nggak jauh beda dari A33 tahun lalu karena memang kalau kalian lihat spesifikasi konfigurasi core-nya hampir sama. Tapi yang menurut saya jauh berbeda adalah performa games-nya. Ini bisa jalan Genshin Impact meskipun di settingan lowest, tapi saya set di 60 fps, fluktuasinya bisa antara 40 sampai 55. Jadi udah good job banget dibanding sama A33 yang barely nyampe 30. Ini udah jelas peningkatan yang mantap. Jadi optimasinya mantap dan bahkan kalau kalian main game yang lebih ringan seperti PUBG Mobile bisa di 60 fps, udah mantap, smooth ekstrim. Dan kalau yang lebih ringan lagi seperti Subway Surfer bahkan udah bisa 120 fps dan cukup konsisten ya. Starternya nggak banyak kalau saya mainkan, saya berasa. Dan untuk performa sehari-hari ini One UI memanglah UI yang terbaik ya di kelas mid range ini, udah nggak ada pesaingnya lah. Bahkan untuk flagship juga, cuma mungkin ada Google Pixel yang saya nggak pernah nyoba, tapi beda cerita lah. Untuk kelas mid range dibanding dengan smartphone lain,
ini yang terbaik dan dengan dukungan software yang paling panjang, 4 tahun OS dan 5 tahun security update. Jelas ini smartphone yang dirancang untuk long term use in mind. Jadi rawatlah handphone ini kalau memang kalian beli ini, karena ini bakal bisa panjang umurnya selama kalian rawat fisiknya. Nah, lalu yang menarik untuk saya bandingin dengan A33 adalah kameranya. Karena secara on paper ya, ini spesifikasinya masih mirip dengan A33. Sensor yang dipakai sama, masih IMX582. Ultra wide-nya masih sama, 8 megapiksel. Depannya juga masih sama, 13 megapiksel. Jadi, apakah perbedaannya sesignifikan itu? Karena yang berbeda kalau saya lihat di sini cuman dari SoC-nya. Dan kalau kalian lihat perbedaannya memang nggak signifikan ya. Bahkan untuk di tidak sedikit kesempatan A33 bisa lebih superior daripada A34. Jadi ini bukan upgrade, lebih seperti yang tuningannya aja yang beda. Tapi masih bisa bersaing lah di tahun 2023 ini, meskipun menurut saya agak sedikit ketinggalan ya. Harusnya mungkin sensor A53, A52s itu diturunin ke sini, lalu A54 dapat sensor IMX766, mungkin akan jadi lebih value lagi yang satu ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera utama dari Samsung Galaxy A34 di resolusi 4K 30 fps. Nah, sekarang siang hari, lumayan terik, nggak terik banget tapi lumayan. Kalau kita ngelihat ke langit, dia bisa auto adjust-nya lumayan bagus, HDR-nya lumayan main ya, seperti yang kalian bisa lihat. Tapi sayangnya kalau kita view-nya ke depan jalan, dia nggak bisa tuh nangkep highlightnya dari si langit. Jadi highlightnya overexpose. Jadi kalian harus pilih mau ke sana atau ke sana untuk exposure-nya yang difokuskan. Nah, kalau untuk autofokusnya sendiri, kalau kita deketin ke daun misalnya, cepet ya. Jadi untuk autofokus ini bagus. Kalau saya pen balik terus saya giniin tangan, juga cepet. Seperti yang kalian bisa lihat, bagus ya. Nah, kalau langitnya nggak terlalu terang seperti yang di belakang sana, dia exposure-nya bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk stabilisasi gimana? Ini saya jalan biasa, saya pegang pakai satu tangan, jalan normal. Kalau jalan agak cepat seperti ini, menurut saya sih kurang stabil, tapi it's okay karena ada fitur super steady sebenarnya. Tapi saya nggak saranin itu dipakai karena hasilnya seperti ini. Nah, super steady ini seperti dia di 480p gitu ya, padahal sebenarnya resolusinya Full HD Full HD, cuman kayaknya detail atau bitrate-nya yang diambil ini relatif rendah ya, jadi gambarnya jelek banget seperti yang kalian bisa bandingin sama yang tadi. Tapi akibatnya jadi stabil banget. Ini saya jalan mantep ya, kalau saya lari bahkan tuh masih relatif stabil. Tapi saya nggak saranin ini pakai, kecuali kalian mau ya mungkin pakai sambil lari-lari atau mungkin sambil naik motor, mau syuting sesuatu di jalan mungkin masih bisa, tapi selebihnya not recommend. Nah, untuk kamera depannya langsung kita coba. Nah, seperti ini penampakan kamera depannya. Ini di resolusi 4K 30 juga. Yang ini adalah memang kalau kalian mau cari yang kamera depan bisa 4K 30, ini cuman dari brand Samsung yang bisa. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini kualitasnya keren ya. Rambut saya yang botak kelihatan, lalu background juga masih bisa terekspos dengan cukup baik, meskipun sama kayak kamera utamanya tadi, si langit ini terlalu terang. Jadi kita harus fokusin ke langit kalau memang kita mau melihat langit. Kalau kita mau lihat orangnya, langitnya overexpose untuk langit yang terang seperti ini. Tapi kalau kita balik misalnya ke arah belakang, langit yang nggak terlalu terang seperti yang langsung kena matahari itu, ini bisa terekspos dengan baik tanpa perlu mengorbankan exposure dari wajah. Dan saya ngelihatnya juga ini
natural ya skin tone-nya, malah cenderung agak pucat. Jadi mungkin harus diedit sedikit karena ini warnanya pucat banget. Muka saya nggak kayak gini nih di sebenarnya nggak sepucat ini bibir saya, lalu juga kulit ini kelihatan pucat banget kayak kulit tangan nih, padahal lebih 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 terang warnanya. Oke, untuk mikrofon kalian nilai sendiri ya. Harusnya ini Samsung kelas mid range harusnya udah bagus banget kualitas mikrofonnya. Ya seperti itu. Langsung kita balik ke review aja, yuk. Oke, lalu upgrade yang menurut saya salah satu yang paling berasa juga adalah baterainya. Baterainya A33 dan A53 dan A52s itu cenderung mengecewakan ya. Menurut saya dibanding dengan smartphone lain dengan baterai 5000 mAh, itu A33 dan A53 itu masih belum bisa bersaing. Tapi yang satu ini ceritanya beda banget ya. Ini bisa dengan konsisten dapat screen on time di atas 8 jam dengan pemakaian yang cukup intensif. Saya yakin kalian bisa ngelewatin satu hari dengan yang satu ini. Jadi good job. Untuk soal baterai ini bedanya jauh banget dibanding sama A33 yang dia bahkan 6-7 jam aja ngos-ngosan seringkali. Mungkin dari chipset Dimensity-nya yang lebih efisien, who knows. Tapi yang jelas ini peningkatannya luar biasa. Dan chargingnya juga nggak terlalu lama. Kalau kalian beli adapter yang asli, yang 25 watt dari Samsung, itu kalian bisa expect untuk nge-charge ya 1 jam lebih sedikit lah. Bukan yang paling cepat jelas, karena udah banyak yang bisa di bawah 1 jam. Tapi di bawah 1,5 jam masih acceptable, nggak terlalu berasa lama. Dan Samsung saya senangnya tahun ini merhatiin hal kecil seperti mesin getar yang jauh lebih bagus daripada A33. A33 itu mesin getarnya berasa kayak smartphone 1 jutaan, sementara yang ini udah berasa seperti, well, nggak kayak flagship tapi mendekati getarannya crisp dan nggak terlalu yang kayak nut gitu, lebih ke tek enak lah. Lalu juga untuk speaker ada peningkatan sedikit dari A33. A33 itu speakernya bagus banget dan ini lebih bagus sedikit, lebih full suaranya. Yang speaker atas juga lebih berasa kencang karena ini speakernya dual speaker, yang satu di earpiece bawah, yang satu ada di atas bareng sama earpiece yang atas pastinya buat telepon. Ini lebih balance dibanding A33. A33 sebenarnya udah oke, cuman ini lebih bagus lagi. Salah satu yang terbaik di kelasnya jelas kalau dibandingin sama smartphone dari Realme atau Xiaomi misalnya. Untuk harga 4-5-6 jutaan ini jelas mengalahkan mereka semua kalau menurut kuping saya. Oke, jadi selama 1 tahun apa aja nih improvement yang ada di A34 dibanding sama pendahulunya? Well, menurut saya improvementnya ini minor ya. Jadi kalau menurut saya ini pengguna A33 atau A53 nggak perlu was-was karena ini well membaiknya menurut saya dari 2 sektor, yaitu sektor battery life, satu penting, dan kedua adalah performa gaming. Kalau kalian bukan seorang mobile gamers, menurut saya ini performanya mirip-mirip aja sama 1280 ya. Tapi jelas kalau optimalisasi game, kalian suka gaming, ini jauh banget bedanya sama si 1280 yang ada di A33 tahun lalu misalnya. Jelas ini jauh. Lalu upgrade yang juga bisa dibilang upgrade adalah desainnya yang sekarang lebih kekinian, lebih keren, lebih kece aja dilihatnya. Tapi ada downgrade juga di build quality. Jadi agak sedih sih saya. Harusnya bisa dibuat lebih solid lagi nih Samsung. Tapi dengan apa yang ditawarkan ini menurut saya masih suatu paket yang layak dipertimbangkan. Apakah ini lebih value dari A54? Kalau saya boleh nebak dan saya ngeliat dari banyak review juga, kalau kalian punya budget 1 juta lebih banyak atau bisa nabung mungkin 1-2 bulan lagi, saya lebih saranin ambil A54 karena peningkatannya itu beda jauh banget dibandingkan sama A53 dan A33. Well, tapi saya belum bisa ngomong pasti, nanti kita bakal cek juga A54 ya. Oke, sekian dulu review dari saya. Thanks for watching and I will see you guys in the next video. Bye bye.